Tom Haye banggakan timnas U17 di Eropa. Berjumpa Korea Utara U17 di perempat final. Media Vietnam sebut skuad Garuda Asia akan lolos ke semifinal dengan mudah. Latihan tidak biasa skuad Garuda Asia jelang partai perempat final Piala Asia U17. Nova Arianto siapkan 3 amunisi baru menghadapi Korea Utara demi ambisi tiket semifinal Piala Asia. Indonesia kuda hitam di grup C. Roberto Mancini diam-diam pantau bek potensial Rizky Ridho. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Keberhasilan timnas Indonesia 17 lolos ke Piala Dunia U17 menjadi sorotan banyak pihak, termasuk gelandang senior timnas Indonesia Tom Haye. Pemain kelahiran Belanda tersebut mengaku bangga dan kagum dengan pencapaian tim muda Garuda Asia yang saat ini ditangani oleh Nova Arianto. Bagi Tom Haye, lolosnya skuad U17 ke panggung dunia bukan hanya prestasi, tetapi juga cerminan masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia. Lebih dari itu, hasil ini juga mengamankan langkah mereka ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Tom Haye menyampaikan kekagumannya atas penampilan anak-anak muda Indonesia, terutama saat menghadapi Korea Selatan. Ia secara khusus menyoroti momen penalti Evandra Forasta yang berujung gol melalui rebound. Menurut Haye, itu bukan hanya soal keberuntungan, melainkan bukti determinasi dan juga mental juara skuad Garuda Asia. Lebih lanjut, Tom Haye juga memberikan kredit khusus kepada pelatih Nova Arianto. Ia mengenal baik sosok mantan bek tangguh Persib Bandung itu karena pernah bekerja sama saat Nova Arianto menjadi asisten pelatih Sintayong di timnas senior. Menurut Tom Haye, Nova adalah pribadi positif dan penuh energi. Ia ingat betul bagaimana Nova Arianto menangani aspek bola mati saat masih menjadi bagian dari staf kepelatihan Sintayong. Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang menuju ke arah yang tepat. Generasi muda seperti Zahabi Goli, Evandra Florasta, hingga Putu Panji mulai menunjukkan kualitas mereka dan siap menjadi penerus kejayaan di level senior. Dengan dukungan pelatih berkualitas seperti Nova Arianto dan inspirasi dari pemain senior seperti Tom Haye, optimisme menuju pentas dunia kini bukan lagi sekedar mimpi. Timnas Indonesia U17 memiliki peluang besar mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal Piala Asia U17 menurut media Vietnam. Pasalnya timnas Korea Utara disebut lebih mudah ketimbang negara-negara calon kuat juara Piala Asia tahun ini. Seperti diketahui, turnamen Piala Asia U17 di Arab Saudi tahun ini telah memasuki perempat final yang diikuti 8 tim termasuk timnas Indonesia U17. Laga timnas Indonesia U17 kontra Korea Utara rupanya mendapatkan sorotan tajam dari media Vietnam yakni Dantri. Dalam sebuah artikelnya, media Vietnam itu menyebut Garuda Asia memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalahkan Korea Utara demi lolos ke semifinal. Pasalnya, kata media Vietnam itu, dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan juga Arab Saudi, Korea Utara dinilai sebagai lawan yang lebih mudah. Timnas U17 Indonesia punya peluang besar untuk melaju ke babak semifinal jika berhadapan dengan timnas U17 Korea Utara di babak perempat final, tulis Dantri dalam artikelnya. Saat ini anak asuh Nova Arianto sedang mempersiapkan diri demi tiket lolos ke semifinal Piala Asia. Latihan intens dengan taktik permainan berbeda jelas akan diterapkan oleh sang juru racik berkepala pelontos tersebut. Nova Arianto juga meminta anak didiknya untuk tetap fokus di setiap laga. Nova meminta untuk timnya terus fokus melaksanakan pertandingan. Yang pasti kami bersyukur bisa lolos ke Piala Dunia. Dan seperti saat pertama kali tiba di sini, kami akan fokus memainkan pertandingan demi pertandingan. Kami tidak ingin melihat fakta bahwa kami telah lolos ke Piala Dunia atau bahwa kami adalah juara grup. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan. Saya meminta para pemain untuk selalu tetap fokus, pertandingan demi pertandingan, kata Nova Arianto. Dalam menghadapi sebuah perempatan final Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia harus mengeluarkan segala kemampuannya, akan tetapi terdapat beberapa pemain yang bisa menjadi andalan atau senjata mematikan dalam meraih hasil yang maksimal. Salah satunya adalah Fabio Aska Irawan, yang merupakan salah satu pemain yang memiliki sebuah kemampuan melempar ke dalam yang sangat tajam. Sedangkan untuk timnas Korea Selatan U17 ini, sudah menjadi salah satu korban lemparan dari Fabio Aska Irawan ini. Ada juga Fadli Alberto, yang dapat dijadikan sebagai salah satu senjata yang menarik bagi timnas Indonesia dalam babak perempatan final nanti. Dan yang terakhir terdapat nama Fandi Ahmad Muzaki,
yang merupakan salah satu pemain muda yang kerap masuk sebagai salah satu pemain pengganti di babak kedua. Dan ini akan memberikan sebuah suasana permainan yang baru dalam tubuh timnas U17 dan dapat diandalkan karena kelincahan dan juga kecepatannya. Oleh Rumeni mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Selebrasi ikonik pun dilakukan oleh Rumeni dengan menegakkan kepalanya menggunakan tangan. Tom Haya mengaku terpukau dengan selebrasi oleh Rumeni. Bahkan Tom Haya dibikin merinding oleh kisah di balik selebrasi tersebut. Sebenarnya menurutku, itu adalah cara yang bagus untuk selebrasi. Mengapa? Ketika saya mendengar alasan di balik perayaan ini, ceritanya, saya merinding, kata Tom Haya. Oleh Rumeni pun menceritakan kisah di balik selebrasinya tersebut. Pemain Oxford United ini mengakui sengaja menciptakan selebrasinya itu bersama rekannya dari FC Utrecht. Sebenarnya selebrasi itu bukan pertama kali digunakan di timnas Indonesia, melainkan di Oxford United. Dia mengakui menunggu momen yang pas untuk memulai selebrasi khasnya. Selebrasi seperti untuk menjaga diri Anda tetap positif di saat-saat negatif. Selalu jaga pikiranmu, apapun yang terjadi. Semua orang tahu dunia sepak bola bisa menjadi dunia yang sulit. Anda harus mendukung diri Anda sendiri. Anda membutuhkan kepercayaan diri, bahkan di masa-masa yang sulit, kata oleh Rumeni. Dia mengakui selebrasinya itu bukan hanya ketika mencetak gol, tetapi juga untuk orang-orang lain sebagai pengingat bahwa setelah masa buruk, maka masa-masa baik akan datang. Selebrasi oleh Rumeni pun menggema di sosial media setelah penggemar timnas Indonesia mengikutinya. Bahkan ketika oleh Rumeni meminta foto ketika selebrasi, Instagramnya pun penuh dengan selebrasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri kecocokan antara pemain dengan klub seringkali menjadi sebuah kunci kesuksesan karir pemain sepak bola. Apalagi hal ini pada akhirnya berpengaruh di timnas Indonesia yang kini belum punya filosofi yang begitu dikuasai. Namun sejak era Patrick Kluivert, Catenaccio menjadi sebuah tatanan yang lumayan efektif. Mungkin inilah yang membuat pelatih sekaliber Roberto Mancini belakangan ini dilaporkan mengikuti perkembangan skuad Garuda. Pemain-pemain timnas Indonesia pun disebut banyak diminati oleh klub-klub Serie A yang secara permainan tentunya mirip seperti Inter Milan yang sampai mendatangi JEZ secara langsung. Hingga Rizky Ridho dikaitkan dengan Como FC yang biasanya membuka tradisi untuk merekrut pemain berdarah Indonesia. Sejak keberadaan pemain diaspora, para penggawa Garuda memang seringkali menjadi sorotan media-media internasional. Apalagi secara performa timnas Indonesia juga sering memberikan kejutan. Khususnya di round ketiga kita berhasil mencuri banyak perhatian dengan berbagai kejutan mengalahkan tim unggulan. Maka dari itu jangan heran, media-media Eropa seringkali ikut melaporkan akan karir masa depan pemain Indonesia. Mereka melihat potensi yang begitu besar dari bakat Nusantara yang sejatinya sangat punya ambisi. Hanya saja kurang berkembang akibat liga lokal yang belum mencapai titik di mana bisa mengembangkan pemain muda dengan baik. Dikutip dari FIFA.com, mantan pelatih Arab Saudi dan Italia, Roberto Mancini, ternyata menyoroti akan bakat besar di tubuh pemain timnas Indonesia. Dia tidak ragu melontarkan sanjungan akan bakatnya di atas lapangan. Hanya saja ia menyebut Rizky Ridho sebagai talenta yang salah tempat lahir. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang, dan ketenangan seperti bek kelas dunia. Sejujurnya dia salah lahir. Kalau dia berasal dari Eropa, mungkin Barcelona atau Real Madrid sudah merekrutnya sejak usia 17 tahun. Indonesia punya permata, tinggal bagaimana mengasahnya dengan benar, kata Roberto Mancini. Senada dengan Mancini, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert juga menaruh kepercayaan besar kepada Rizky Ridho. Hal ini dirasakan Kluivert setelah memainkan bek Persija Jakarta itu saat menghadapi timnas Bahrain dan berhasil membawa Garuda meraih clean sheet atas kemenangan tipis. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.